Ada apa? Ada apa ini? Kamu kenapa? Datang-datang sudah tidak salam, malah teriak-teriak kayak anak liar saja. Loh. Kamu kok nangis? Kamu kenapa, Duk? Bu, ibu sekarang jujur sama Sari. Jujur tentang apa? Apa ibumu ini pernah bohong sama kamu, Duk? Bu, bapak sebenarnya kemana? Kamu sendiri kan tahu kalau bapakmu itu bekerja. Saat berangkat dulu, kamu juga ikut mengantarkannya kan? Memangnya ada apa ini? Bu, apa itu semua benar, Bu? Apa tidak ada yang ditutupi? Sari! Sejak kapan kamu meragukan omongan orang tuamu? Apa kamu tidak percaya lagi sama ibumu ini? Bukannya Sari tidak percaya, Bu. Sampai kapanpun, Sari akan tetap percaya sama ibu dan bapak. Lalu, kenapa kau bertanya seperti itu? Saat Sari tadi di rumah Intan, tak sengaja Sari mendengar ibunya Intan dan ibu-ibu yang lain sedang membicarakan bapak, Bu. Membicarakan bapak? Iya, Bu. Awalnya membahas masalah teroris yang baru-baru ini terjadi. Dan pelakunya dari jaringan internasional. Dan bagaimana? Dan mereka bilang jangan-jangan pelakunya itu dari jaringan internasional itu, Bu. Apa? Mereka bilang begitu? Atas dasar apa mereka menyebarkan berita itu? Karena bapak bekerja di Timur Tengah dan sudah tahu tidak kasih kabar pada kita. Jadi hanya atas dasar itu mereka tega memfitnah bapakmu. Lalu kamu percaya sama mereka? Sari tidak percaya sama mereka, Bu. Tapi Sari takut kalau isu itu memang benar adanya. Lagi-lagi kamu tidak percaya sama bapakmu sendiri, Duk. Sari tidak percaya sama mereka, Bu. Tapi Sari hanya takut. Duk, dengarkan ibu. Bapak itu orang yang baik, orang yang salah. Untuk membunuh Lala saja bapakmu tidak tega. Mana mungkin bapakku melakukan semua itu? Tapi isu yang telah beredar seperti itu, Bu. Kenapa kamu harus percaya sama isu? Dulu ibu mau dinikahkan sama kakekmu dengan seorang anak pejabat kaya. Tapi ibu ini menolaknya dan lebih memilih bapakmu yang berasal dari keluarga biasa. Kamu tahu alasannya, Duk? Karena bapak itu laki-laki yang taat beribadah, seorang santri yang cerdas dan bertanggung jawab. Sari tahu itu, Bu. Sari sangat tahu itu. Tapi isu yang telah beredar di masyarakat itu sangat kejam. Kadang bisa saja memutarbalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kenapa kita harus takut sama isu yang tak mendasar? Kenapa kita harus takut sama sebuah fitnah yang tak jelas kebenarannya? Allah itu Maha Tahu, Duk, dan akan selalu melindungi umatnya yang taat kepadanya. Sari paham itu, Bu. Kalau begitu, Sari akan mendoakan Bapak agar Bapak di sana baik-baik saja dan secepatnya pulang atau minimal ngasih kabar pada kita.
Nah, gitu kan malah lebih baik daripada mikirin isu yang tidak jelas kebenarannya. Ya sudah, sana sholat dulu. Iya, Bu. Saya heran, masih saja ada orang yang suka bikin isu, gosip, nyebarkan fitnah kepada sesama. Apa mereka lupa bahwa itu dilarang agamanya? Padahal mereka semua juga jelas muslim dan jelas tahu tentang aturan hukumnya. Waduh, kok malah ngomong sendiri? Lebih baik melanjutkan pekerjaanku sajalah. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Eni dan Bu Ije, silahkan masuk. Monggo silahkan duduk. Terima kasih, Nenek. Tumben pada main kesini. Ada perlu apa? Tidak begitu penting kok, Nek. Hanya mau memastikan saja. Memastikan? Memastikan apa itu? Kami hanya mewakili ibu-ibu di kampung ini, Nak, untuk memastikan sebuah kebenaran berita yang sudah santer beredar. Berita apa itu? Begini, Nek. Sebenarnya kami kesini untuk ketemu Bu Aminah untuk menanyakan keberadaan dan aktivitas suaminya. Loh. Emangnya anakku ada masalah apa? Dan kalian itu kenapa kok kepingin tahu urusan orang lain? Maaf ya, Nek. Bukannya kami tidak ikut campur urusan orang. Terus apa namanya kalau tidak ingin ikut campur urusan orang? Kalau kalian kepingin tahu keberadaan dan apa yang dilakukan anakku, lagian kalian semua kan tahu kalau anakku sedang menjadi TKI di Timur Tengah. Nah, itu masalahnya. Masalah apa? Lagian ibu-ibu ini kenapa kayak tidak ada kerjaan saja sehingga sibuk sendiri ngurusi orang lain dan menyebarkan isu? Maaf ya Bu Aminah, kami tidak mau mengurusin urusan orang lain, tapi kami hanya butuh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenarannya adalah suamiku bekerja ke Timur Tengah. Sebentar, Dok, kamu jangan marah-marah dulu. Sebenarnya ini ada apa? Maaf Bu, saya bukan marah, tapi saya kecewa karena mereka sudah memfitnah suamiku yang tidak. Apa? Memfitnah? Hah? Sorry, Leo. Bu, saya tidak memfitnah ya. Berita itu sudah beredar di masyarakat dan semuanya pun sudah mendengarnya. Atas dasar apa mereka menyebarkan berita itu? Kalau tidak ada kejelasannya jelas, apa itu dia bilang fitnah? Maka dari itu Bu kami kesini. Kami tidak mau terjebak dalam fitnah. Kami hanya ingin dengar dari sisi yang berbeda tentang kebenaran berita itu. Berita apa yang kalian bicarakan itu? Begini, Nek. Kami dengar dari isu-isu yang beredar bahwa anak-anak itu telah ikut jaringan teroris. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, betapa kejamnya orang yang telah menyebarkan isu itu. Kalian dengar dari siapa? Secara jelasnya kami tidak tahu, Nek. Berita itu menggelinding begitu saja di masyarakat dengan cepat menyebar. Begini Bu, saya sendiri juga sudah mendengar berita itu. Tapi saya yakin suamiku tidak melakukan semua tuduhan itu. Memang selama 2 tahun suamiku tidak ada kabarnya. Dan saya yakin suamiku tidak melakukan semua tuduhan itu. Saya paham betul suamiku seperti apa. Oh, jadi Bu Aminah sudah tahu. Ups, maaf
Maaf ya Bu Aminah, berita itu sangat meresahkan kita semua. Karena kita semua di sini tidak mau kalau ada salah satu masyarakat di sini ada yang menjadi teroris. Jadi, Bu Ija menuduh suamiku. Saya tidak menuduh, hanya khawatir saja kalau berita itu memang benar dan yang bersangkutan beserta keluarganya Harus apa? Harus meninggalkan desa ini. Begitu maksud ibu. Ibu hendak mengusir kami dengan alasan yang belum jelas kebenarannya. Kalian ini memang keterlaluan. Kalian pikir kalian ini siapa? Hakim yang memutuskan kami bersalah atau tidak? Atau jangan-jangan kalian sudah menganggap diri sebagai Tuhan? Maaf ya Bu, Nak, kami tidak bermaksud seperti itu. Tapi kami hanya ingin menyampaikan keinginan dari ibu-ibu di desa ini. Ya kan Wija? Iya Bu, ya. Baiklah Bu, tolong sampaikan sama ibu-ibu yang lain. Saya dan keluarga saya tidak akan pernah meninggalkan desa ini sebelum ada kebenaran suami saya benar-benar bersalah. Ibu-ibu tidak usah khawatir. Kalau saja berita itu benar, ibu-ibu tidak usah repot mengusir kami. Karena kami akan pergi sendirinya dari desa ini. Kalau kalian sudah tidak ada urusan di sini, silakan kalian pergi dari rumahku. Sekali lagi, maafkan kami ya Bu, Nak. Iya Bu, silahkan kalian pergi. Baiklah kalau begitu, kami akan pergi. Dan ingat Bu Aminah, tahu kan apa yang akan dilakukan kalau berita itu memang benar? Sudahlah, kalian cepat pergi dari rumahku. Baiklah, ayo Bu Yani kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar orang yang suka menambah dosanya sendiri. Sabar ya Nah, mungkin ini cobaan sekaligus ladang untuk menambah pahala buat kita semua. Percayalah bahwa suamimu tidak akan melakukan itu. Iya Bu, saya juga yakin akan hal itu. Sebenarnya yang menjadi saya sedih bukan karena suamimu pergi, tapi yang menjadi saya sedih karena perilaku masyarakat sini. Mereka mayoritas muslim, tapi kenapa mereka sering sekali menyebarkan fitnah, percaya dengan adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Mereka percaya sama Gusti Allah, tapi kenapa kadang sering lupa dengan hal yang dibenci dan dilarang Allah, sehingga secara sadar atau tidak mereka sering sekali melakukannya. Aminah juga prihatin begitu Bu. Nek, Bu, ada kabar gembira. Ada apa lagi Tondo, kok kelihatannya ceria sekali? Begini Nek, barusan Sari dapat telepon. Dari siapa Nduk? Dari kedutaan Bu. Dari kedutaan? Iya Bu, dari kedutaan. Lalu mereka bilang apa sama kamu? Mereka bilang sebentar lagi Bapak akan pulang ke Indonesia Nek. Dan mereka juga minta maaf karena selama 2 tahun ini tidak ngasih kabar tentang Bapak. Lalu kenapa tidak bapakmu sendiri yang kasih kabar kepada kita? Mereka bilang Bapak tidak kasih kabar pada kita karena ada tugas yang penting Nek. Dan dilarang untuk komunikasi kepada siapapun. Tapi Bapak baik saja di sana. Dan yang membuat Sari bahagia, mereka bilang Bapak bekerja di jalan yang benar. Dan uang yang didapatkannya pun halal. Memangnya Bapak bekerja apa Sar? Mereka tidak kasih tahu soal itu Bu. Mereka hanya bilang Bapak berjasa bagi bangsa dan negara. Sudah, tidak usah kita bahas lagi bapakmu itu kerja apa di sana. Yang penting bapakmu sekarang sudah selamat dan ia bekerja tidak sesuai apa yang difitnahkan masyarakat. Iya benar Bu, lebih baik kita doakan saja bapakmu agar selalu dalam lindungan Allah dan segera berkumpul dengan kita. Nenek sekarang sudah lega. Ya sudah, nenek mau ke belakang dulu. Monggo Nek. Ibu juga mau melanjutkan pekerjaan di belakang ya Nduk? Monggo Bu, monggo.
ibu ambi nenek wis teng dalem. Ngene iki, aku ya kumpung ora ning pondok, apa telepon-telepon Bi Mas Mahin. Lho, Mas Mahin nelpon. Halo Mas, halo. Oh nggih. Matur suwun, salam sastra, salam budaya.